Ya, semoga jamaah sekalian kita semakin hari semakin sabar manakala diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, karena kata Nabi, kalau diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan kita bersyukur, kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan kita bersabar. Maka saya doakan semoga semakin sabar, ya, tambah bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah, amin. Saya doakan panjenengan yang memang ngarep-ngarep pingin punya mantu, semoga Allah cepatkan dapat mantu, amin. Yang pingin punya cucu, semoga Allah cepatkan juga diberi cucu, amin. Jamaah sekalian, hari ini kita akan kaji yaitu surat Al-Anfal pada ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Boleh Pak Nu sudah siap hanya membacakan artinya? J. Orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan memberikan kekuatan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan. Furqan itu adalah pembeda. Salah satu rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah jelas hamba itu diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan iman. Dan itu adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya surat Toha ayat yang ke-47, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan rezeki yang halal dan menolak yang haram sebanyak apapun. Kemudian termasuk karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah orang tersebut hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang masih nyampur-nyampur, ya yang sunnah iya, yang bid'ah juga iya, ini sebetulnya orang ini belum mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama nanti banyak bid'ah yang dilakukan, itu yang sunnahnya akan mati. Karena siapa yang melakukan satu amalan bid'ah dan dia meyakini itu, nanti amalan sunnah malah akan kegusur. Tapi sebaliknya kalau dia menghidupkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka yang bid'ah-bid'ah itu akan dia tolak. Sebenarnya rumus yang paling gampang, termasuk rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah lihat ibadah kita ini dengan dua hal saja. Kenapa? Karena memang syarat diterimanya ibadah itu kan hanya dua hal. Kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Ayatnya jelas kok, jelas tegas Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang betul-betul ibadahnya ngikutin sunnah Rasul. Tentunya diawali dengan ikhlas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja, dan ini adalah merupakan nikmat rahmat karunia Allah yang besar yang diberikan hamba tersebut, yang diberikan Allah kepada hamba tersebut.
Katakanlah Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Sampai-sampai seorang ulama besar dari kalangan tokoh tabi'in, yaitu Hasan al-Basri rahimahullah, ada mengatakan beliau ini lahirnya di rumahnya Rasulullah. Dulunya ibunya seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Ya, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi lahirnya di rumah Rasulullah, yaitu apa? Inilah tokoh tabi'in, sesepuhnya tokoh tabi'in itu adalah Hasan al-Basri rahimahullah. Yang beliau bersyukur kepada Allah karena sempat dipertemukan oleh Allah dengan 60 sahabat ahli surga. 60 sahabat senior, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk Khalid bin Walid, Sa'ad bin Mu'ad, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya sebagainya. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah mengikuti Rasul itu dalam segala hal. Maka mintalah kalian kepada Allah, ayo kita minta kepada Allah agar kita bisa mencontoh Rasul, mengikuti Rasul, baik dalam keimanan, tauhid, ibadahnya, akhlaknya, rumah tangganya, mencari nafkah rezekinya. Sampai ada buku menarik itu, kalau jamaah belum tahu, bagus beli buku itu. Judulnya apa? 77 berbisnis cara Rasul. Ada buku bagus juga judulnya Muhammad Rasulullah Qaidun. Ya, Al-Qaid di sini maksudnya adalah panglima perang. Bagaimana Rasulullah seorang panglima perang tapi tidak pernah membunuh musuhnya. Kecuali satu orang yang dibunuh karena khianatnya, saya lupa nama orang itu, ya. Sudah dimaafkan oleh Rasulullah, ternyata dia berkhianat, ingin membunuh Rasulullah. Satu saja. Artinya itu menunjukkan Rasulullah mengedepankan yaitu orang itu agar mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang rumah tangga, bagaimana Rasul mengatakan khairukum li ahli, khairukum li ahli. Untuk kita kaum laki-laki, sebaik-baiknya kaum laki-laki adalah di antara kalian yang terbaik adalah yang terbaik pada keluarganya, dan aku adalah contoh yang terbaik itu. Karena itu Rasul menyatakan baiti jannati, rumahku surga. Jadi kata beliau Hasan al-Basri rahimahullah, yaitu mengikuti Nabi itu dalam perkataannya, dalam perilakunya, keimanannya, ketakwaannya, dakwanya, jihadnya, membina rumah tangganya, ya, termasuk berdagang berbisnisnya. Makanya pedagang yang paling jujur ya Rasulullah. Gak pernah di zaman saat itu ditemukan orang ini cacat mengatakan cacat, tidak ada itu. Tapi begitulah yang dilakukan Rasulullah. Ini cacat, kalau kamu beli ini harganya separuhnya atau harganya tidak seperti yang itu. Makanya salah satu hadis yang menjelaskan orang yang benar-benar pedagang yang jujur itu dia akan beserta Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya, terutama keimanan tauhidnya, akhlaknya, rumah tangganya, berdakwah, berjihadnya mengikuti Rasul apa? Yang pertama, dia diberi jaminan dari Allah apa? Yuhibbukumullah, yaitu Allah akan cintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terdapat dalam surat Al-Anfal ini Masya Allah, coba antum perhatikan ya, sampai 2 kali Allah ulang-ulangi betapa rahman rahimnya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah. Yang sebelumnya nanti kalau kita perhatikan di dalam surat Az-Zumar, tolong Pak siapkan. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ke-53. Yang dibenci oleh Allah itu adanya orang yang punya masalah sampai depresi, frustasi, akhirnya bunuh diri. Putus asa, akhirnya bunuh diri. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Tapi sebanyak apapun kesalahan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba,
Asalkan hamba itu mau taubatan nasuha, mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah, mau beribadah dengan sebenarnya ibadah, tetap sebanyak apapun salah dosa yang dilakukan tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Pak Adi juga boleh. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hamba yang telah berbatas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Surat Al-Anfal ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum surat At-Taubah, yang kaitannya ternyata ketika masa jahiliyah dalam peperangan itu orang betul-betul membabi buta. Jadi kalau memasuki dalam pertempuran satu wilayah musuh, maka laki-laki itu akan cenderung dia memperkosa. Setelah diperkosa dibunuh, ambil hartanya. Ternyata dalam surat Al-Anfal, nanti kalau secara umum kita perhatikan, itu juga mengajarkan adab peperangan, adab jihad, yang itu tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah. Artinya nggak pernah dilakukan. Makanya ketika Nabi mengatakan ke dalam peperangan, Nabi melarang, bahkan betul-betul menyalahkan jika ada di antara kaum muslimin memasuki satu wilayah, ya, karena pengkhianatan atau kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut atau kelompok tersebut, apa? Tidak boleh membakar tanaman-tanaman, tidak boleh merusak bangunan-bangunan, tidak boleh memerangi kaum wanita, kecuali si wanita itu dia bergabung dengan pasukan kafir. Juga tidak boleh menganiaya, membunuh anak kecil, tidak boleh. Bahkan tidak boleh melakukan penyerangan ketika dalam peperangan itu, yaitu orang-orang yang sedang bersembahyang, beribadat di masing-masing tempat peribadatannya. Tidak boleh nebang pepohonan, tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh membunuh kaum wanita, anak-anak, juga tidak boleh memerangi orang-orang tua, kecuali dia ada di dalam barisan kafir tersebut. Dan tidak boleh kalau sudah menyerang menyakiti, memukulnya tidak boleh, dan lain sebagainya. Ini ada peperangan yang ada dalam surat Al-Anfal, diantaranya kurang lebihnya demikian. Nah, jamaah sekalian, pada ayat yang ke-29 ini adalah ayat yang kemudian menjadikan para sahabat Nabi, Masya Allah, bersemangat sekali untuk mendapatkan Al-Furqan. Karena ini rahmat yang Allah berikan kepada hamba yang luar biasa sekali. Ada orang beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun, kalau ibaratnya saking lamanya dia ibadah, belum tentu dia mendapatkan Al-Furqan. Kenapa demikian? Ya, kita lihat saja nanti tanda-tandanya orang yang mendapatkan Al-Furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi tadi, wahai orang-orang yang beriman, Al-Anfal 29, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Di sini diartikan kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu. Jadi orang yang sudah mendapatkan Al-Furqan itu dosa kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kelanjutnya, dan mengampuni dosa-dosamu, kesalahannya diampuni, dosa-dosanya diampuni. Dan Allah menegaskan, Allah Maha Rahman Rahim, Allah memiliki karunia yang sangat besar. Baik, sekarang perhatikan jamaah sekalian. Jadi Furqan itu tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang hambanya. Jadi hamba yang bagaimana yang akan mendapatkan Furqan?
dalam dirinya memiliki jiwa pembeda. Yang pertama, memang hamba ini berniat hidupnya betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Dan ini pengecualian dari firman Allah surat Al-An'am yang menjadi ikrar kita, ayat 162 itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang betul-betul ya hidup dan matinya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang akan diberi Al-Furqan. Yang kedua, orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan amalan-amalan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Makanya sahabat Nabi nggak pernah membedakan ini wajib atau sunnah ternyata. Tapi yang dibedakan oleh sahabat Nabi, ini dilakukan Nabi atau enggak. Sampai-sampai Nabi ya melarang karena adanya yang berlebih-lebihan, hulu. 3 orang datang kepada Nabi merasa baik, merasa hebat, merasa kuat. Nabi lagi rehat pada saat itu. Dengan lantangnya buat kegaduhan. Assalamualaikum. Kenceng-kenceng gitu. Belum dijawab, mesti kan ada jeda. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mana Nabi, mana Nabi? Yang keluar Ibunda Aisyah. Ada apa? Nabi lagi rehat. Tolong panggilkan Nabi. Nabi baru rehat sejenak, Nabi keluar. Kalian rupanya yang membuat kegaduhan sini. Karena sebelumnya dia mengatakan apa? Katakan kepada Nabi, saya ini akan selalu tahajud tanpa tidur. Yang satu mengatakan, saya akan selalu berpuasa terus menerus. Puasa ngebleng, puasa wisol, bahkan tanpa buka, kecuali maknanya hanya buka sedikit itu saja. Artinya mau berpuasa sepanjang hari. Yang satunya mengatakan, katakan kepada Nabi, kalau saya tidak akan menikah karena nikah itu membuat masalah. Sebenarnya sih seorang laki-laki itu kalau sedikit menyinggung pernikahan, masalahnya cuma 2. Kalau laki-laki sudah nikah itu sebenarnya masalahnya cuma 2 aja. Apa itu? Ya, yaitu dompet dan di atas ranjang. Itu aja masalahnya. Jadi kalau laki-laki pusing puyeng itu mungkin nggak punya duit, atau dia kok wajahnya bersengut, ya karena di ranjangnya dia nggak mendapatkan kenikmatan. Jangan dilanjutkan itu. Tapi itu. Udah deh, laki-laki kalau nggak punya duit, alah keliangan juga itu. Apalagi melihat wanita yang diinginkan tuh kayaknya pingin banget dinikahi gitu. Aduh nggak punya duit ini. Atau dia dari kantor kok kelihatan pucat ya, karena memang dirancangnya. Udah nggak usah dilanjutkan ya. Masya Allah. Baik jamaah sekalian, saudara keiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi mengatakan, oh kalian ya. Maka Nabi langsung mengatakan, kalian rupanya membuat kegaduhan ini. Ketahuilah, tidak ada manusia yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah kecuali adalah aku, kata Nabi. Tapi aku tidur. Aku tiap malam tahajud, tapi aku tidur. Aku berpuasa, aku diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah. Maka haram umat ini berpuasa wisol, puasa ngebleng. Dan aku juga menikah. Dan itu adalah fitrahnya, fitrah ilahiyah, fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. 3 orang ini bukannya kemudian sadar, minta maaf, minta didoakan oleh Nabi, bukan. Malah mereka 3 orang ini langsung berbalik badan meninggalkan Nabi. Tapi Nabi sempat mengatakan apa? Sungguh dari kalian ini semua, dari 3 orang ini maksudnya akan terjadilah fitnah besar nantinya.
Itu apa? Akhirnya betul itu dari 3 orang ini ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Nah, itu nanti dalam bahasan tertentu. Dan betul. Jadi jamaah sekalian, itu orang yang ketemu Nabi, ngelihat bagaimana perjuangan Nabi, tidak diberi hidayah oleh Allah. Tapi sahabat Nabi ketika Rasulullah membacakan surat Al-Anfal ayat yang ke-29 ini, mereka Masya Allah bersemangat betul. Kalau begitu iman kita ini harus kita tingkatkan. Ternyata tingkatan iman itu sudah baik kalau sampai makamnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Furqan itu apa? Tadi Furqan adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba. Untuk apa? Untuk membedakan bainal haq wal batil. Itu secara umum. Tetapi kita lihat nanti, ya, apakahnya itu saja? Bukan ternyata. Secara umum ya, yaitu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya ada buku menarik, itu saya juga heran, buku itu kok jarang sekali dijelaskan oleh para kiai-kiai. Para ulama-ulama jarang di zaman sekarang ini menjelaskan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan baina auliya Allah wa auliya syaitan, yaitu aulia itu adalah walinya Allah, perbedaan antara walinya Allah dan walinya syaitan. Jadi walinya syaitan itu nampaknya juga ibadah, nampaknya, tapi na'udzubillah min dzalik hanya sifatnya untuk duniawi. Saya ulangi tadi ya. Jadi orang yang akan mendapatkan Al-Furqan, diberi oleh Allah Al-Furqan, satu adalah orang yang hidupnya digunakan untuk ibadah. Kemudian orang yang bersungguh-sungguh, ya, bermujahadah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dan yang ketiga yang akan diberi Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang hanya memakan rezeki yang halal, menolak yang haram. Kemudian satu lagi, orang yang akan diberi Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Orang yang lebih mencintai akhirat daripada mencintai dunia. Setidak-tidaknya 4 hal tadi. Kita pun akan diberi oleh Allah Al-Furqan. Siapapun dia. Satu, dia betul-betul hidupnya dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh menjalankan sunnah-sunnah Rasul, atau bersungguh-sungguh ya menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, kemudian menolak yang haram dan riba, tadi ketinggalan sedikit. Kemudian yang keempat adalah yaitu lebih mencintai akhirat daripada dunia. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang jamaah sekalian, yang dimaksudkan Al-Furqan yang gimana? Tanda-tanda orang itu diberi Al-Furqan oleh Allah. Yang pertama, tandanya apa? Dia diberi kemampuan oleh Allah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Gimana doanya? Dan doa ini ternyata sebagian ulama mengatakan salah satu orang yang akan diberi Al-Furqan oleh Allah, dia tidak pernah meninggalkan doa ini setiap hari. Gimana doanya? Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ditunggu-tunggu Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tibaa dengan tina.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengikuti menjalankan yang hak itu. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikan kekuatan kemampuan rezeki kepada kami ya Allah untuk menjauhkan yang batil itu. Itu salah satu doanya orang yang akan diberi Al-Furqan oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Furqan itu adalah pembeda yang dalam ayat ini adalah al-haq wal batil. Jadi kalau ada orang ngaji kemana-mana, walaupun disanjung, walaupun jamaahnya beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan dianggap waliullah sekalipun, tapi kalau dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka sebenarnya itu adalah hanya sanjungan manusia saja. Akhirnya kita jadi teringat ketika Imam Ahmad rahimahullah dengan fitnahnya dimasukkan ke dalam penjara karena tidak mau mengatakan Quran ini adalah makhluk. Tapi beliau mengatakan adalah Al-Quran ini adalah kalamullah, kitabullah. Bahkan ribuan ulama pada saat itu, siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk disiksa, dibunuh bahkan. Karena ketakutannya, ya mereka mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Jadi kepemimpinan kekhalifan pada saat itu cenderungnya kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran kelompok yang menerima Islam kalau cocok dengan akalnya saja. Dan itu juga harus kita perhatikan di lembaga-lembaga universitas, lembaga pendidikan tinggi ini tidak sedikit orang-orang yang liberal, ya, yaitu diantaranya berpikir ala Mu'tazilah menerima Islam kalau cocok dengan akalnya. Sedangkan kita tidak seperti itu, karena kita berpedoman seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, nahnu na'talam iman qabla al-Quran. Kita ini sahabat Nabi mempelajari iman dulu, memantapkan iman, kemudian baru belajar Al-Quran. Artinya ketika orang membaca Al-Quran kok nggak cocok dengan akalnya, dia harus katakan akalku memang nggak mampu. Apalagi kaitannya dengan mujizat, ya. Mujizat itu dipakai akal yang nggak masuk akal, tapi iman selesai. Gimana masuk akal? Orang mati dihidupkan. Ya, makanya ketika orang mengagung-agungkan Isa alaihissalam, ya hebatlah Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Tapi Nabi Ibrahim, ya, ketika bertanya itu, ya Allah tunjukkan burung dibelah 4, ditaruhkan 4 bukit coba. Gimana itu? Tapi mudah sekali bagi Allah, ya. Kembali, ya. Makanya ada sekarang yang niru-niru. Kalau selesai doa langsung kun fayakun, kun fayakun. Itulah. Ya. Jadi doa itu ketentuan miliknya Allah saja, kun fayakun itu. Ya. Jadi kita enggak kalau mendoa kun fayakun begitu. Allah a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan. Ini yang pertama. Jadi siapa saja yang dia walaupun ahlul ibadah dipandang oleh manusia, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak itu yang gimana? Yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasul, yang mengantarkan seorang hamba ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-haq, kebenaran. Sebaliknya al-batil, ya, kebatilan itu banyak macam raganya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, saya tanya, sholat baik gak? Puasa baik gak? Haji umrah baik gak? Sedekah baik gak? Itu nggak baik semuanya. Kalau karena manusia, batil jadinya. Ya. Makanya ada hadis Nabi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Rawahu Abu Daud. Bertulus ikhlaslah kamu dalam amal kebaikan ibadahmu, meskipun sedikit, itu cukup bagimu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang banyak tetapi tidak ikhlas. Cuman untuk kita lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit enggak ikhlas. Sudah sedikit enggak ikhlas, dungkit-dungkit, najis. Na'udzubillah min dzalik. Baik jamaah sekalian. Jadi itu yang pertama.
Yang dikatakan Al-Furqan, orang yang diberi oleh Allah Al-Furqan adalah orang tersebut betul-betul bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, atau hanya menurut pikiran dan nafsu saja. Karena lawannya wahyu itu nafsu. Ya, makanya kan khairul kalami kalamullah, khairul kalami kitabullah, khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Sebaiknya petunjuk, sebaiknya kitab, ucapan adalah ucapannya Allah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya Rasul katakan, taraktu fikum ma'amraini ma'in tamasabtu bima lan tadil abada kitab Allah wa sunnati Rasul. Jadi orang yang diberi Al-Furqan adalah orang yang betul-betul bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, siapa orang yang diberi Al-Furqan oleh Allah? Ternyata jawabannya ada di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat disebut surat apa? Nah ini, bagi yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umroh. Surat Akhlak, ya. Berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Masya Allah. Surat Al-Hujurat. Jadi bicara Al-Furqan, orang yang diberi Al-Furqan itu adalah seperti yang Allah terangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, surat 49. Monggo Pak Adi boleh. Ya, surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita, jamaah sekalian, diri kita, kehidupan kita ini seperti dalam ayat ini, itu salah satunya tandanya kita diberi Al-Furqan oleh Allah. Monggo. Wa'lamu ayat yang ke-7. Dan ketahuilah bahwa di tengah. Boleh ayatnya dibacakan dulu Pak? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri La'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Masya Allah. Artinya? Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ya, jadi orang yang diberi Al-Furqan itu gambarannya jamaah sekalian, Allah sendiri yang menerangkan seperti itu. Makna wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah di tengah-tengah kamu ada Rasul. Kalau Rasul yang mengikuti kalian, maksudnya umat, maka akan terjadi banyak kerusakan. Maksudnya apa? Dalam beragama ini bukan Rasul yang ikut umat, tapi umatlah yang harus ikut Rasul. Kenapa? Karena Rasul diutus untuk menjelaskan bagaimana ibadah yang benar, bagaimana iman yang benar, bagaimana bertauhid. Ya, saya potong sedikit ini. Kita itu masya Allah ya, punya Nabi yang paling cerdas. Tidak ada yang lebih cerdas di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Kalau Nabi kita nggak cerdas, bagaimana mungkin Nabi bicara menjelaskan tentang sholat, tentang wudhu, tentang tayamum, tentang akidah, tentang tauhid?
tentang kematian, tentang azab kubur, tentang surga neraka, tentang haji, tentang umroh, tentang tayamum, tentang waris, tentang hukum, tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang aurat, tentang tayamum, tentang wudhu, tentang kekhusyuan dalam sholat, masalah jin, masalah syaitan, masalah dunia, masalah akhirat, masalah azab, masalah siksa, masalah cinta, masalah rumah tangga, masalah tarbiyah, masalah mendidik anak. Kalau Nabi nggak cerdas nggak mungkin bisa menjelaskan. Sebenarnya tanpa Nabi nyuruh mestinya kita ya semangat. Jin apa jin? Wah, Nabi itu masya Allah. Nah ini kadang-kadang kita nih sering mengagumi seseorang yang kita ini orang baik banget Kang. Tapi kita hanya cerita saja. Kok tidak ada keinginan menirukan. Ya. Baik.